Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wisnu Rahman, NPM 2008260077, Blok Neuroscience and Locomotor System. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mind map sistem saraf pada manusia. Pertama, sistem saraf pada manusia itu pengertian sistem saraf sendiri adalah saraf adalah sistem organ yang terdiri dari serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan untuk homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Jadi sistem saraf ini terbagi atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Bagian sistem saraf pusat itu ada otak, sumsum tulang belakang, dan sel saraf atau neuron. Otak ini adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Lalu otak ini terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian otak ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau disebut meninges dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera pada otak. Selanjutnya sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini sama dengan otak. Sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Selanjutnya, sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron ini bagian yang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf. Fungsi sel saraf atau neuron adalah mengantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron ini terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu neuron sensorik, yang mana membawa pesan ke saraf pusat. Ada neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang mengantarkan pesan sensorik dan motorik di saraf pusat. Setiap neuron atau sel saraf terdiri dari tiga bagian atau struktur dasar, yaitu badan sel, mana ini memiliki inti dendrit, bentuknya itu seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Lalu ada akson, yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson ini umumnya dikelilingi oleh mielin, yaitu lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar. Pada saraf tepi, mielin ini diproduksi oleh sel suat. Selanjutnya, sistem saraf tepi ini terbagi ke sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Sistem saraf otonom ini dibagi lagi ke simpatik dan parasimpatik. Baik, untuk sistem saraf simpatik itu sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri Anda. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Misalnya, ketika kita sedang merasakan cemas atau takut, saraf simpatik akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan aliran darah ke otot, mengaktifkan kelenjar produksi keringat, dan melebarkan pupil mata. Ini dapat membuat tubuh merespon dengan cepat dalam situasi gawat darurat. Selanjutnya ada parasimpatik. Sistem ini digunakan untuk menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri Anda. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk kembali dalam keadaan normal. Baik, selanjutnya ada sistem saraf berdasarkan percabangannya itu ada saraf kranial dan saraf spinal. Yang mana sistem saraf kranial ini ada 12 pasang, terus saraf spinal itu ada 31 pasang, yang ada 8 pasang di servikal, ada 12 pasang di torakal, ada 5 pasang di lumbar, ada 5 pasang di sakral, dan ada satu pasang di koksial. Baik, selanjutnya
Fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf itu ada fungsi sistem saraf pusat, fungsi sistem saraf tepi. Yang pertama fungsi sistem saraf pusat itu sistem saraf pusat yang mengendalikan seluruh pengaturan dan pengelolaan rangsangan mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan hormon, suhu tubuh hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan dalam tubuh. Fungsi sistem saraf tepi itu ada tiga, yaitu fungsi sensorik, yaitu terus ada fungsi motorik dan ada fungsi somatik. Lanjut, ada perbedaan saraf aferen dan eferen. Saraf yang membawa informasi sensorik dari reseptor di berbagai bagian tubuh menuju sistem saraf pusat. Itu disebut sistem saraf aferen. Lalu saraf yang membawa sinyal motorik atas perintah dari SSP menuju efektor atau efektornya itu bisa berupa otot dan kelenjar. Ini disebut dengan sistem saraf eferen. Selanjutnya mekanisme kerja impuls saraf. Kondisi listrik membran saat istirahat, sisi luar membran sedikit positif, sisi dalamnya sedikit negatif. Ion ekstraseluler utama adalah natrium, sedangkan ion intraseluler utama adalah kalium, yang mana membran relatif permeabel terhadap kedua ion. Jadi selanjutnya terjadi rangsangan yang mana ini akan memicu depolarisasi lokal. Rangsangan mengubah permeabilitas bercak membran dan ion natrium berdifusi cepat ke dalam sel. Hal ini mengubah polaritas membran bagian dalam menjadi lebih positif, bagian luar menjadi lebih negatif di lokasi tersebut. Selanjutnya, depolarisasi dan pembentukan potensial aksi. Jika rangsangan cukup kuat, depolarisasi menyebabkan polaritas membran terbalik sepenuhnya dan potensial aksi dimulai. Penyebaran potensial aksi. Depolarisasi lapisan membran pertama menyebabkan perubahan permeabilitas pada membran yang berdekatan dan kejadian yang dijelaskan dalam ini terulang. Dengan demikian potensial aksi menyebar em, dengan demikian potensial aksi menyebar dengan cepat di sepanjang membran. Selanjutnya repolarisasi ion kalium. Ion kalium ini berdifusi keluar sel saat permeabilitas membran berubah lagi, memulihkan muatan negatif di bagian dalam membran dan bermuatan positif di permukaan luar. Repolarisasi terjadi dalam arah yang sama dengan depolarisasi. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Sekian presentasi mind map yang dapat saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.